kemudian saya akan nilai sesuai dengan bukti penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Terus saya juga akan menilai bagaimana tanggapan respon coaching nanti terhadap pertanyaan yang coach berikan, dan juga kita akan sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Ulfa. Kompetensi apa yang akan Bu Ulfa kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga menciptakan pertanyaan yang berbobot. Ada 3 ya, ya. Nah, kira-kira dari kompetensi yang 3 itu mana yang lebih spesifik akan Bu Ulfa kembangkan? Yang ingin lebih saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Terakhir ini Bu Ulfa, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ulfa capai dalam proses coaching kali ini, yang ingin dinilai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat memecahkan masalah yang dia hadapi dan menemukan solusi-solusi serta strategi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Baik, oke, demikian dulu pra observasi kita kali ini. Silakan nanti Ibu Ulfa melakukan coaching dengan coaching, semoga berjalan lancar. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanda. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Dengar-dengar Bu Yanda ada masalah yang mau disampaikan kepada saya. Boleh bercerita, Ibu? Oh iya, Bu, mungkin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, Ibu, tapi sepertinya kita tidak punya waktu yang banyak ya, Ibu. Mungkin 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan, Ibu? Begini, Bu, itu terkait dengan rekan-rekan guru saya yang di sekolah. Jadi dalam menyampaikan materi, kebanyakan guru-guru itu masih menggunakan metode konvensional, itu dengan ceramah, Bu, dan banyak guru-guru itu menggunakan ceramah dan ceramah gitu. Sementara kita kan sama-sama tahu ya, Bu, ya, sekarang zaman sudah berubah, jadi teknologi sudah semakin canggih, perkembangan juga semakin pesat, tapi guru-guru masih juga menggunakan metode konvensional itu juga, Bu. Jadi saya mau ada perubahan yang terjadi sehingga terdapat variasi gitu, Bu, dalam metode ini. Oke, Bu, kalau saya garis bawahi di sini, Bu, ya, berarti permasalahan dari Bu Yenda adalah cara mengajar rekan-rekan Ibu yang masih tidak bervariatif ya, Bu, ya? Iya, betul sekali, Ibu. Jadi kurang variatif. Jadi baik itu media ataupun model pembelajaran yang dipakai oleh rekan-rekan guru gitu, Bu. Baik, Ibu. Jadi dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Bu Yenda dapatkan? Jadi dari percakapan kita ini, saya mau itu ada perubahan di sekolah, khususnya pada penyampaian materi nantinya, Bu, pada pembelajaran. Oke, jadi yang Bu Yenda harapkan itu adanya perubahan ya, Bu, ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan itu dalam pemakaian metodenya, Bu, model ataupun media pembelajarannya. Jadi inginnya saya itu lebih bervariatif lagi. Misalnya sekarang kan banyak digunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, Bu, seperti Quizizz, yang menggunakan yang sekarang bagaimana digunakan. Setelah itu juga bisa digunakan slide dari PowerPoint gitu. Jadi itu sudah lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah dan ceramah saja, Ibu. Jadi apapun itu supaya intinya supaya lebih bervariatif lagi, Ibu. Oke, Bu, dari yang Ibu sampaikan ya. Jadi Ibu pengennya pembelajaran itu bervariasi dalam metode, model, bahkan media-media yang digunakan gitu ya. Berarti idealnya itu dapat 10 ya, Bu, ya. Nah, kira-kira kondisi sekolah Ibu sekarang berada di level mana itu, Bu? Kalau dilihat dari sekarang
mungkin masih di level 5 ya Bu ya. Jadi karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru itu menggunakan metode ceramah, karena di sekolah saya itu banyak guru-guru yang senior itu, jadi memang agak sulit. Jadi mungkin saya kira ini masih di level 5 itu. Oke, di level 5 berarti ya di kondisi sekarang. Kira-kira nih level berapa yang ingin Ibu capai perubahannya itu, nanti ditingkatkan ke level berapa supaya lebih bervariatif lagi Ibu? Iya, mungkin bisa lebih ditingkatkan untuk ke level 7 aja dulu ya Bu, karena mengingat kalau ke level lebih tinggi itu mungkin lebih agak sulit Ibu gitu kan, karena guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi dari level kelima, dari level 5 ke level 7 saja itu mungkin sudah alhamdulillah sudah dilakukan perubahan gitu Bu. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira apa usaha yang dilakukan untuk mencapai level 7 tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa ya rencana yang akan saya lakukan. Tapi mungkin bisa juga semacam mentoring ya Bu ya, atau juga bisa pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya seperti face to face gitu Bu. Nah tapi bisa bergantian gitu. Oke, untuk mentoring nih Bu, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pembimbingan gitu, pendampingan. Nah selain itu, ada tidak strategi yang mungkin sudah dilakukan dan terapkan, serta teman-teman itu nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau untuk mentoring, bukan lagi dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kelas sekolah. Dan ada semacam kegiatan atau kegiatan workshop gitu. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih bervariatif lagi. Oke, berarti Bu Enda yang direncanakan mentoring, ada pelatihan, ada workshop ya Bu ya. Nah dari yang tiga ini, kira-kira mana yang lebih mudah untuk direalisasikan? Sepertinya mungkin mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu dia selain dia membutuhkan waktu yang lebih persiapan yang lebih matang, itu juga membutuhkan biaya, karena kita harus mencari narasumber ya Bu yang lebih dipercaya gitu kan. Nah jadi untuk lebih nyamannya dilakukan guru itu untuk mentoring dulu. Iya ya Bu ya, kalau narasumber kita harus datangkan berbiaya lagi. Iya. Oke Bu, kalau mentoring menurut Ibu nih, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa dan bagaimana? Kalau bantuan pasti ada ya Bu ya. Jadi untuk mentoring ini kira-kira membutuhkan mungkin teman ya Bu. Jadi dengan teman atau teman yang bisa ahli di bidang IT Bu. Jadi menggunakan pembelajaran bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada teman yang punya ide gitu kan Bu, dan juga minta bantuan guru seperti Pak Ahmad gitu. Oh begitu, jadi dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekannya. Kira-kira kapan ini akan direalisasikan? Kalau untuk realisasi insya Allah secepatnya ya Bu ya, jadi mungkin minggu depan bisa dilakukan, dan akan saya coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan dengan level guru di sekolah, dan mencoba melakukan untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, sangat bagus sekali ya Bu Enda ya. Nah kira-kira Bu Enda, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Bu Enda dapatkan? Mungkin dari percakapan kita ini ya Bu ya, gambaran saya yaitu Bu, bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah itu dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru sekolah saya yaitu Pak Ahmad yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Enda sudah ada gambaran nih dari permasalahannya, dan sudah ada cara mendapatkan cara menciptakan bagaimana perubahan itu terjadi di sekolahnya supaya pembelajarannya bisa bervariatif lagi. Dan saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Enda ya, bagaimana menjalankannya di sekolah. Dan saya cukupkan sampai sini ya Bu percakapan kita hari ini, dan saya tunggu kolaborasi dengan teman-teman. Iya Bu, terima kasih banyak ya
Bu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di saya. Mudah-mudahan ya Bu, mungkin lain kali kita ada lagi waktu di lain kesempatan bertemu, kita bisa bercerita-cerita. Assalamualaikum Bu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zah. Nah, Bu Pak, tadi kan sudah melakukan coaching ini dengan Ibu Yenda sebelum penutupan ya Bu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, yaitu mulai dari penentuan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut mampu membantu coach saya untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, Bu Pak. Nah, menurut saya sebagai observer ini ya, tadi dari yang saya amati itu proses coaching yang Bu lakukan dengan Ibu Yenda itu sudah berjalan dengan sangat baik. Dan juga prosesnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yenda sehingga Ibu Yenda bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan berikutnya nih, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ulfa kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah proses coaching, Ibu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depan. Oke, nah itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.